Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Oktober 2021 hanya di SCTP yang semakin oke. Di episode selanjutnya terlihat Dewa mengantarkan anak ke depan untuk mengambil jas dia di tempat butik Mbak Lady. Lalu di sini si Nurus tunjuk si Dewi dia mau dimanfaatkan. Dia juga menelepon si Kelvin untuk menyelakai Nana. Lalu dilihat si Kelvin di rumahnya yang lagi olahraga, tiba-tiba menerima telepon dari si Nurus tunjuk si Dewi. Dia juga sudah menerima telepon dari si Dewi. Dia juga langsung menelepon si Tony anak buahnya untuk mencegat dan menggagalkan Nana di tengah jalan untuk mengambil jasnya Dewa. Singkat cerita di sini juga terjadilah Dewi juga dicegat oleh serombongan preman yaitu anak buahnya si Kelvin. Tapi pas lagi dia dikeroyok sama anak buahnya si Kelvin, tiba-tiba datanglah Pasha. Singkat cerita di sini terjadilah perkelahian antara Pasha sama anak buah si Kelvin. Gak lama kemudian anak buah si Kelvin juga dibikin babak belur dan dia juga kabur semua. Lalu di sini pas sudah kabur anak buahnya si Kelvin, Neta juga sama Nana juga melanjutkan perjalanannya untuk mengambil jasnya Dewa. Di sisi lain Dewa yang lagi menunggu istrinya, dia sangat khawatir kepada istrinya. Dan di sini pas dia lagi kukurutuk dia mengkhawatirkan istrinya, tiba-tiba Nana juga datang sambil membawa jas itu untuk dipakai di foto model kliennya. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada istrinya, "Kenapa kamu telat, ada apa?" kata Dewa. Lalu Nana juga menceritakan semuanya bahwa saya bukannya macet di jalan tapi saya dicegat sama rombongan preman, kata Nana kepada Dewa. Untung ada Pasha yang menolongnya. Dewa juga sangat kaget dan dia juga marah kepada Nana, "Siapa yang telah mengganggu kamu? Kamu tidak apa-apa," kata Dewa sangat khawatir kepada istrinya. "Ya udah nanti aja masalah bicara gitu mah. Sekarang cepat pakai jas ini," kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia pamitan ke juniornya sambil mengelus-ngelus betengnya Nana, perutnya Nana. Di sini Dewa juga dia pergi ke kamar untuk mengganti baju memakai jas itu. Lalu di sisi lain di sini kliennya Dewa juga sudah menunggu sama Bu Farah dan si Nurus tunjuk si Dewi juga ada. Singkat cerita Dewa sama Nana juga dia datang. Pas Dewa sama Nana datang melihat Nana istrinya Dewa hamil, kliennya juga sangat senang. Bukan senang sama Nana tapi ini kesempatan untuk mendagangkan baju kehamilannya dia, yaitu untuk desainnya dia, dan dia juga setuju untuk Nana sama Dewa dia di foto model, kata kliennya itu. Lalu di sisi lain si Nurus tunjuk si Dewi dia ikut campur ngomong, "Kenapa harus orang hamil?" kata Dewi. Di sini klien juga marah kepada si Dewi. "Itu bukan urusan kamu. Saya sudah menyiapkan semuanya," kata kliennya kepada si Dewi. Singkat cerita di sini Nana sama Dewa juga dia lagi foto-foto model. Dan alhamdulillah di sini Nana pas mau keluar pas lagi berjalan tiba-tiba Nana mau jatuh. Dan Nana mau jatuh itu dibikin romantis oleh Dewa. Untung Dewa dengan sigap dan sendal Nana juga dipakein oleh Dewa. Di sini klien-kliennya juga sangat setuju dan sangat terharu melihat keromantisan Dewa sama Nana. Padahal Nana tadi mau jatuh. Singkat cerita istri-istri kliennya juga dia mau dipoto sama Nana. Di sini kita akan dibikin baper oleh Nana dan Dewa. Tapi di sisi lain ada yang sakit hati dan dibakar api cemburu, yaitu si Nurus tunjuk si Dewi. Si Dewi juga dia pergi dari tempat itu tidak tahan melihat keromantisan Nana dan Dewa. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Neratu, Tante Merlin lagi sibuk dia memilih pakaian mana yang harus dipakai nanti pas acara ulang tahun kematian Rama Buana.
Tapi dia dikagetkan dengan si Nurul Tunjung lagi mewek di ruang tamu. Tante Merlin juga ngomong kepada si Priska, "Kenapa kamu mewek menangis?" kata Tante Merlin. Si Priska juga ngomong kepada Tante Merlin dan Tante Merlin juga akan menyetujui maunya si Priska. Tapi tiba-tiba datanglah si Brokokokroni dan Livia. "Saya tidak setuju, apa maksudnya Tante Merlin?" kata si Brokokroni dan Livia. Lalu Livia juga pas lagi ngomong kayak gitu, di sini terlihat si Priska juga sangat sedih dia mendengar pembicaraan si Brokokokroni sama Livia. Pas lagi cekcok datanglah Pasha. Pasha juga menanyakan kepada Tante Merlin sama si Brokokroni dan Livia, "Ada apa ini?" kata Pasha kepada Livia. Lalu Livia juga dia mengasih tahu kepada Pasha, ini Tante Merlin menyetujui si Priska harus acaranya priwetnya dilaksanakan pas ulang tahun Papa Rama Buana, kata Livia kepada Pasha. "Saya tidak setuju," kata Livia. "Saya juga tidak setuju," kata Pasha kepada si Priska. Di sini si Priska juga diamarahi oleh Pasha. "Kamu itu apa-apaan Priska? Saya sudah bilang sama kamu, kita itu tidak akan jadi tunangan. Soalnya cinta saya bukan untuk kamu, cinta saya untuk Lula," kata Pasha kepada si Priska. "Saya sudah beberapa kali saya ngomong kepada kamu." Si Priska tidak terasa air matanya nyak celakaan kena pipi dan dia juga mewek di sana juga. Si Priska juga langsung tungkul sambil dia mewek. Lalu Pasha juga meninggalkan tempat itu keluar. Pas nggak ada siapa-siapa, si Priska juga mewek di pelukannya Tante Merlin. Lalu di rumahnya Budiana di sini terlihat Lula mau pergi dan Budiana juga membawa selendang untuk dipakaikan kepada Lula. Lalu Budiana juga dia ngomong sambil memakaikan selendang itu ke lehernya Lula. Ini selendang mama zaman dulu," kata Budiana kepada Lula. Lalu Budiana juga sudah memakai selendang itu dan dia juga langsung memeluk Lula sambil dia menangis. Lula juga di sini sangat kaget, kenapa mama ini jadi tamak perhatian kepada saya. "Mama tambah sayang kepada saya," kata batinnya Lula. Lalu Budiana juga dia langsung memeluk lagi Lula. Dan di sini Budiana juga menangis lagi sambil memeluk Lula. Lalu Lula juga dia ngomong, "Mama tidak apa-apa kan?" kata Lula kepada Budiana. Singkat cerita, Lula juga pergi dari hadapan Budiana untuk ketemuan sama Pasha. Pas Lula sudah pergi di sini Budiana juga menangis lagi. Lalu dalam batinnya dia bicara, "Nanti juga saya akan saya kasih tahu bahwa kamu itu adalah anak kandung mama," kata batinnya Budiana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata min balelon loba titara rajong, Mimin mohon maaf karena Mimin geus ngabudah. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.